pagi, fams. Joy mau kasih yang sedap-sedap nih, biar mata kamu langsung melek, langsung lapar, langsung makan, fams. Haha. Ada 7 kuliner Indonesia yang mendunia hadir menemani pagi kamu nih, fams. Oh iya, pasti yang dihadirkan yang mendunia-mendunia nih, fams. Salah satunya sop buntut, fams. Wah, ini mah seger banget nih pasti nyeruput kuahnya. Mahal ini aja suka tuh, fams. Fakta uniknya nih, fams, menu sop khas Indonesia ternyata selalu tersaji untuk menyambut tamu negara di kedutaan. Oh my wow. Masyarakat Indonesia di kota Madrid, Spanyol juga suka masak sop buntut, fams. Tapi bukan sop buntut sapi, melainkan buntut banteng. Direbus dengan bumbu 7-8 jam. Sampai lembut deh pokoknya. Keringkan buntut sampai mengental. Sajikan deh. Sop buntut banteng goreng siap disantap nih, fams. Wah, Indonesia mendunia. Di ibu kota Jakarta, sop buntut Cut Mutia ini jadi salah satu yang paling melegenda. Udah sejak tahun 1970, warung makan sederhana ini setia dengan menu sop buntutnya. Udah lebih dari setengah abad loh, fams. Dari kedai sederhana ini, fams, hampir setiap harinya aroma bakaran buntut sapi ini selalu menggoda hidung. Potongan besar buntut sapi yang udah empuk dibakar kembali dengan olesan bumbu sederhana, tapi tetap mewah menikmatinya. Nah, ini dia nih, fams, yang paling istimewa. Segar dan gurihnya sop buntut ini selalu bikin kangen untuk terus dicoba. Racikan resep legendaris yang bertahan lama terbukti nggak pernah bikin kecewa. Cita rasa sop buntut yang satu ini selalu terasa istimewa. Sebelum masa pandemi dulu nih, sekitar 50 kg buntut sapi kualitas terbaik bisa ludes terjual di sini nih, fams. Fams, sop buntut konon pertama kali populer di tanah Britania. Di Inggris sana, olahan sup ini lebih dikenal dengan nama oxtail soup. Menu oxtail soup ini kemudian mendunia termasuk Indonesia. Menyesuaikan selera dan rempah-rempah Nusantara, sop buntut negeri kita ini jauh lebih mantap deh level nikmatnya. Apalagi legenda sop buntut dari Jakarta ini, gak cuma yang berkuah aja, olahan buntut bakarnya, recommended banget nih, fams. Pantes aja deh, kalau kelezatannya melegenda, bertahan setengah abad. Fams, si bulat bola-bola daging ini ternyata kesukaannya Barack Obama. Jadi nggak kaget ya kalau bakso ini mendunia dengan variasi yang semakin banyak pastinya. Salah satu variasi terbaru dan uniknya ada yang satu ini nih. By the way, fams, udah pernah nyobain bakso konro belum? Dan bakso rendang? Wah, gede banget ya. Wih, bikin baper deh. Lapar maksudnya. Kebayang nggak tuh cita rasa bakso dengan paduan menu masakan khas Nusantara? Tekstur bakso yang lembut terhidang dengan kuah konro atau rendang. Juara nikmatnya. Gak usah lama-lama, langsung aja nih kita lihat proses bikinnya ya. Bahannya masih sama kayak bakso biasanya. Ada adonan bakso, iga sapi, dan daging rendang. For your info nih, fams, adonan bakso ini kualitasnya premium loh, karena pakainya tenderloin. Itu tuh, daging sapi bagian tengah atau daging khas dalam. Mewah, fams. Konro biasa dibuat dari iga sapi dengan bumbu kuah sop yang hitam. Tapi bagaimana ya kalau konro ini dibalut dengan adonan bakso seberat 450 gram, fams? Kebayang gak tuh besarnya kayak apa? Untuk bakso rendang terbuat dari potongan daging rendang yang dibalut dengan adonan bakso. Ngomongin bakso nih, asalnya emang dari Tiongkok. Kalau di Indonesia, tempat yang terkenal sebagai pusat bakso adalah Solo dan Malang. Fams, bakso rendang disajikan dengan tambahan kentang dan siraman bumbu rendang. Aduh, fams, bikin lapar ya kedua bakso ini. Kuah emas kecoklatan dengan aroma wangi khas rendang ini sangat menggiurkan. Kalau bakso konro ini terlihat segar dengan kuahnya yang bening. Bakso konro ini lembut banget dan gampang dibelah nih, fams. Untuk bakso rendangnya ini juga gak kalah. Bumbu rempahnya yang kuat bikin nagih. Ayo, habiskan ya. Nah. Sebagai kuliner yang mendunia, kita wajib nih bahas kemajuan menu daging yang satu ini. Coba cek nih, fams. Sate yang satu ini lumayan unik ya. Ini namanya sate giga, fams. Sajian dari Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.
Dari tampilannya, sate ini no kaleng-kaleng fams. Sate dihidangkan dengan lidi yang panjangnya ini kurang lebih 1 meter. Dan ada 8 varian rasa yang bisa kamu pilih. By the way, udah pada tahu kan fams? Sate atau satai diduga ini berasal dari bahasa Tamil yang dibawa oleh pedagang makanan di Jawa sekitar abad ke-19. Berdasarkan fakta, sate ini mulai populer pada abad ke-19 bersamaan dengan banyaknya pedagang dari Arab, Muslim Tamil, Gujarat, dan Arab yang datang ke Indonesia. Dari Jawa, kemudian sate ini menyebar ke penjuru Nusantara yang menghasilkan beraneka ragam jenis sate. Akhir abad ke-19, sate ini makin populer fams, hingga ke Malaysia, Singapura, Thailand yang dibawa oleh perantau dari Jawa dan Madura. Sama dengan pembuatan sate pada umumnya, sate giga ini mengandalkan daging fams. Jenis daging yang dipilih yaitu daging ayam. Ayam yang dipilih hanya bagian paha aja, tanpa lemak dan kulit. Dalam sehari, setidaknya ada 50 kg daging ayam yang diolah. Oh iya, penikmatnya gak hanya dari Banten fams, dari luar kota juga banyak. FYI nih, banyak artikel yang berkembang di dunia internasional yang mengidentikan sate dengan bumbu kacang. Faktanya, istilah sate ini berarti potongan daging yang ditusuk bersama aneka bumbu. Jadi, gak harus selalu dengan bumbu kacang aja nih fams. Daging ayam yang sudah dimarinasi dengan bumbu khusus, kemudian siap untuk ditusuk fams. Satu tusuk sate giga terdiri dari 15 potong daging ayam. Ngomongin sate, ternyata kuliner Nusantara ini punya sejumlah fakta unik fams. Pertama, sate Nusantara jenisnya sangat beragam. Dengan bumbu yang hampir sama, sate tersebar di seluruh Nusantara dengan ciri khas daerah masing-masing. Potongan daging yang kecil ternyata masih berkaitan erat dengan masyarakat Indonesia yang gemar mengolah daging dengan potongan kecil agar cepat matang. Sate juga kerap disantap dengan makanan pendamping mulai dari lontong, nasi, kuah hingga kerupuk. Olahan sate yang udah matang ini kemudian ditambahkan bumbu. Kali ini ada 4 varian rasa nih yang bakal kita cobain nih fams. Ada rasa lada hitam, barbecue, original atau sos kacang, dan keju mozzarella. Wow. Oh iya fams, ada yang unik nih dari penyajian sate ini, yaitu ditata di atas bilah bambu dan dilapisi dengan daun pisang. Aduh, bingung nih fams, mau santap sate yang mana duluan? Kalau kuliner satu ini bukan kaleng-kaleng mendunia nih fams. Dicintai berbagai kalangan, bahkan di luar negeri seperti Amerika Serikat juga disuka nih fams. Kalau para pesohor Indonesia juga suka nggak ya? Halo, saya Haji Siagap. Untuk ragam Indonesia tolong bikinin saya gudeg. Hah? Gudeg? Hah? Gudeg? Haha, bisa banget sih Bang Aziz. Suka gudeg juga ternyata ya Bang Aziz ya. Ngomongin tentang gudeg, salah satu gudeg khas Jogja yang sangat berlegenda yaitu Gudeg Mbah Lindu. Gudeg ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda nih fams. Menggabungkan sejumlah bahan dasar, lokasi gudeg ini tetap mempertahankan cita rasa aslinya fams. Berbagai campuran mulai dari nangka muda, krecek, semur telur, dan lainnya dipadu dengan nasi panas. Resep gudeg ini langsung diberikan oleh Mbah Lindu langsung fams. Meski Mbah Lindu ini sudah berpulang ke pangkuan yang maha kuasa, rasa dari gudeg ini tidak pernah berubah dan masih menjadi pilihan favorit wisatawan. Kekhasan gudeg yang berlokasi di sekitar Malioboro ini juga terlihat dari proses memasak yang masih dilakukan secara tradisional fams. Satu porsi gudeg dibanderol sekitar Rp20.000 aja. Pemirsa ragam Indonesia Trans 7. Kalau saya ditanya, saya ingin soto Betawi. Ini adalah salah satu kuliner kebanggaan kita di Jakarta. Dan saya kalau ditanya saya mau makan apa? Saya mau makan soto Betawi. Siap Pak, langsung aja nih kita menuju soto Betawi legenda di Jakarta fams. Warung tenda yang satu ini nih fams, warung soto Betawi Haji Oji di Pasar Baru. Cakep. Masih dipegang oleh generasi pertama, Bapak Haji Oji Rosadi. Soto Betawi satu ini udah eksis hampir setengah abad nih fams. Udah ada sejak tahun 80-an lalu. Mau sate kambing, soto ayam, atau soto mie juga ada kok fams. Tapi favoritnya ya udah pasti soto Betawi. Oh iya, diperkirakan sih fams, ada sekitar 50-an lebih jenis soto yang ada di negeri kita. Walaupun melimpah, ternyata soto aslinya ini bukan dari Nusantara. Sejarah soto ini dipercaya berasal dari Tiongkok. Masuk dan menyebarnya dari para pedagang Cina ke Nusantara.
turut membawa racikan kulinernya, hingga berkembang selera dan kearifan lokal negara kita. Fams, memesan seporsi soto Betawi di sini bisa bikin hilaf. Pilihan isiannya banyak banget nih, mulai dari babat, paru, urat, kaki, usus, kikil, sampai daging sapi semua ada di sini. Kalau bingung, mending pesan isian campur deh. Dalam sehari, ada sekitar 30 kg daging dan 70 liter kuah soto Betawi, nyaris ludes. Kuah soto di sini juga spesial, fams. Ada pilihan kuah soto bersantan dan pilihan kuah soto bening. Buat kamu yang menghindari kolesterol dari santan. Sebelum tenar dengan nama soto Betawi, di tanah Jakarta, menu ini hanya dikenal dengan nama soto aja nih, fams. Di era tahun 70-an, barulah nama soto Betawi mulai populer. Kuah soto Betawi ini biasanya dari campuran santan dan susu. Untuk soto Betawi di sini, kuah santannya nggak pakai susu kok, fams. Kuah santan soto Betawi Haji Oji ini berwarna kuning kemerahan, memiliki cita rasa pedas walau tanpa diberi tambahan sambal. Begitu pula dengan kuah soto yang tanpa santan, fams. Kenikmatannya gak kalah. Kuah beningnya justru terasa ringan menyegarkan. Masih ada lagi nih, fams, kuliner Indonesia yang mendunia, yang ada di mana-mana. Ya gado-gado Bonbin, itu namanya. Walau namanya gado-gado Bonbin, lokasinya bukan dalam kebun binatang ya. Terletak nggak jauh dari stasiun Cikini, di pusat kota Jakarta. Dulu, fams, nama jalan di depan warung ini Jalan Bonbin, karena terdapat kebun binatang bikinan Belanda sebelum dipindah ke Ragunan. Sudah ada sejak tahun 60. Makanan asli Betawi ini menjadi kuliner andalan kota Jakarta. Sajian gado-gado ini terdiri dari aneka sayuran segar, mulai dari toge, bayam, kacang panjang, kol, timun, tahu goreng, kentang, sampai telur rebus. Semua ditutup dengan siraman bumbu kacang. Wah, lumer! Aslinya, fams, gado-gado ini berasal dari kata digado, karena makannya nggak pakai nasi, tapi lontong. Mulai populer ini sejak awal abad ke-20. Gado-gado ini nggak pernah tenggelam di ibu kota, fams. Mantap! Ngomongin soal kuliner mendunia nih, fams, yang satu ini nggak boleh ketinggalan. Rendang. Rendang menjadi satu-satunya makanan asal Indonesia yang masuk daftar 50 besar makanan terlezat di dunia, fams. Peringkat 11 tepatnya nih. Jadi nggak afdol nih kalau kita sampai ketinggalan membahas kuliner satu ini, iya kan? Rendang nggak cuma dibuat dari daging sapi atau daging ayam aja, tapi yang paling spesial adalah rendang yang mirip dengan bakso ini, fams. Meski terbuat dari daging sapi, rendang ini terbilang spesial. Rasanya lama bana. Kenalin ya, ini namanya rendang tumbuk, fams. Uniknya, rendang tumbuk ini terdapat tambahan dadiah alias yogurt khas Minang, serta gula merah untuk penambah kenikmatannya. Fams, rendang ternyata sudah beberapa kali loh menyabet penghargaan pada tahun 2011 dan 2017. Rendang pernah menjadi makanan paling enak di dunia versi CNN International. Pada tahun 2012 di Amerika Serikat, rendang juga disebut sebagai the most balanced food. Gak heran, kuliner ini bisa terkenal. Bahkan banyak dicari oleh orang Korea, Malaysia, Singapura, Norwegia, sampai Dubai, fams. Keren deh. Oh iya, rendang termasuk masakan yang kaya rempah. Selain menambah kelezatan, rempah ini juga dipercaya bisa menghilangkan bau amis daging sapi yang menjadi bahan utamanya. Ini nih yang bikin rendang tumbuk jadi makin spesial. Adanya tambahan gula merah dan dadiah yang dibuat dari susu kerbau. Dijamin deh, rendang yang dihasilkan rasanya lebih otentik. Oh iya, fams, dulu rendang hanya disajikan khusus untuk kaum bangsawan aja. Rendang dianggap istimewa karena dalam pembuatannya butuh waktu 8 jam lamanya. Nama rendang ternyata berasal dari proses memasaknya, yaitu marandang atau memasak dengan waktu yang lama. Tahapan prosesnya mulai dari gulai, kalio, sampai akhirnya menjadi rendang. Rendang kemasan sebaiknya dibuat dengan tekstur yang kering agar bisa awet hingga 3 bulan lamanya, meski tanpa pengawet buatan. Rendang yang sudah matang tinggal diangin-anginin nih sebelum dikemas, fams. Nah, satu porsi rendang tumbuk kemasan ini beratnya kurang lebih 250 gram.
Bisa loh dijadikan buah tangan, cukup dengan 98.000 aja. Rendang tumbuk dengan rasa otentik bisa dibawa pulang. Fams, Indonesia nggak cuma kulinernya aja yang mendunia. Lokasi wisatanya juga dikenal dunia. Nah, kali ini kita bukan ngomongin Bali aja nih. Ada banyak wisata di Indonesia lainnya yang terkenal ke mancanegara. Ada resto sekaligus jadi tempat nongkrong yang punya latar view candi. Pemandangannya dua candi sekaligus fams, yaitu Candi Prambanan dan Candi Sojiwan. Di restoran Suatu di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini, kamu bisa menikmati makan enak sambil santai menikmati panorama kota Jogja. Wah, dijamin asik deh fams. Selain nuansa alam, resto ini juga memiliki sentuhan budaya Jogja dan Bali. Mulai dari bangunan semi outdoor yang menyerupai rumah joglo sampai spot makan outdoor yang mirip kayak di Bali. Menu makanan di sini 100% cita rasa lokal, kayak mangut lele. Itu loh, sajian khas Jogja yang dibuat dari ikan lele asap, dimasak dengan bumbu santan berbumbu rempah pedas. Nikmatnya tiada tara, fams. Untuk yang segar-segar, pilih rujak es krim fams. Bahan dasarnya terdiri dari rujak dan pastinya es krim. Semua buah harus diserut dan dipotong jadi kecil. Ada bengkoang, mangga, melon, nanas, sampai semangka. Oh iya, rujak yang dikenal sebagai jajanan pasar ternyata dulu pernah jadi hidangan para bangsawan loh fams. Soalnya komposisinya ini mirip banget sama saladnya orang bule. Dua menu lokal, rasa spesial, siap nih bikin puas perut. Kedua menu ini memang tipis banget nih cita rasa pedasnya, tapi lumayan bisa bikin mata melek. View yang cakep juga hadir. Fams, kalau kamu suka lupa makan buah, rujak pas banget nih jadi asupan serat. Sekali suap, 5 buah langsung bisa disantap. Lanjut, kita makan besarnya nih, mangut lele. Kenikmatan rasanya selangit, cita rasanya pedas, asam, dan gurih karena adanya santan. Rasa asap lele ini juga gak ketinggalan. Sajian ini biasa tersaji di kalangan keraton fams. Selain hidangan spesial, ikut mencicipi dan membuatnya sekaligus, ini berarti ikut melestarikan kekayaan kuliner Nusantara. Yang satu ini gak kalah populer dari Jogja fams. Yap, Bali. Kita menuju ke kawasan surga para pecinta belanja fams. Betul banget, Pasar Ubud. Oh my wow. Pasar ini terkenalnya mendunia fams. Surganya pecinta belanja. Apa aja yang kamu cari ada. Wah, palu gak ada nih. Mulai dari aksesoris, kerajinan tangan, sampai outfit. Pokoknya bisa bikin kamu baper untuk ngeborong semuanya. Hihi. Soal harga, jangan takut fams. Cukup bersahabat dan bisa cincai selama ada tawar-menawar. Tapi ingat ya, nawarnya pakai hati, jangan pakai maksa segala. Fams, para pedagang di Pasar Ubud ini masih beroperasi setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 6 sore. Di balik nama besarnya, Pasar Ubud ternyata memiliki fakta menarik loh fams. Pasar ini ternyata pernah dijadikan sebagai salah satu lokasi film Hollywood, Eat, Pray, Love. Itu loh, film yang diperankan sama Julia Roberts pada tahun 2010 lalu. Hebatnya lagi nih fans, pada tahun 2021, Pasar Ubud menjadi pasar terbaik dunia keempat setelah San Miguel de Allende, Meksiko, Aidapur, India, dan Istanbul, Turki. Keren, Indonesia mendunia. Kebanyakan sih, pasar ini menjual produk kesenian masyarakat sekitar, mulai dari baju, tas, dan pernak-pernik lainnya. Suasana di pasar ini juga nyaman banget karena kondisinya yang bersih. Suasana pedesaan khas Bali juga sangat terasa. Jadi nggak heran fams, kalau Pasar Ubud menjadi cagar budaya yang mempertahankan keramah tamahan. Fams, beragam kesenian di sini juga kerap dijadikan sebagai kiblat fashion para wisatawan. Kamu juga bisa nih memilih outfit dan aksesoris sesuai selera. Meski buatan lokal, barang-barang yang dijajakan di sini kerap menjadi incaran turis asing. Aneka makanan legenda kebanggaan Indonesia sudah disajikan dengan detail dan panjang dan lama. Gak ketinggalan juga info tentang lokasi wisata kebanggaan kita FMs. Nah, saatnya Joy pamit undur diri. Sampai jumpa.